Wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, teman-teman. Teman-teman sehat selalu, jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, selalu jaga kesehatan gitu ya. Walaupun kita masih dalam masa pandemi dan teman-teman pun kuliah masih di rumah aja gitu ya. Tapi pokoknya tetap sehat, tetap kuliah. Semoga apa yang saya dan teman-teman dosen lain sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, ternyata kita udah nggak kerasa banget ya minggu ini kita udah sampai di minggu ke-12. Dan kalau udah di minggu ke-12 itu berarti teman-teman sudah makin mendekati ke ujian akhir gitu ya. Jadi nggak kerasa nih teman-teman semester 2 ternyata udah mau selesai gitu ya. Minggu ke-12, minggu depannya 13, 14, 15 dan waktunya teman-teman UAS, waktunya teman-teman ujian, waktunya teman-teman final test gitu kan ya kalau bahasa Inggris. Nah, karena semakin mendekati tahap akhir, jadi teman-teman ini belajarnya makin berbobot, makin tambah banyak. Dan kalau di mata kuliah Bahasa Indonesia ini, tujuan akhirnya ketika mendekati akhir, teman-teman diharapkan bisa teman-teman diharapkan bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah, teman-teman. Nah, jadi dari minggu ke-12 ini nih, sampai nanti minggu ke-15 yang terakhir, kita bahasanya karya ilmiah lagi, karya ilmiah lagi, karya ilmiah lagi, karena teman-teman diharapkan bisa punya satu karya ilmiah nih setelah teman-teman selesai mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Nah, sebelum kita ke praktek cara gimana sih cara nulis karya ilmiah, apa sih sebenarnya karya ilmiah itu? Nah, saya minggu ini berkesempatan untuk mencoba menjelaskan gitu ya, mencoba menjelaskan untuk kerangkanya dulu nih teman-teman. Saya coba dulu untuk jelasin kerangka dari si karya ilmiah ini gitu teman-teman. Sebentar ya. Ya, oke. Nah, ini dia ya. Jadi apa sih karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah itu gitu ya. Ya, sebuah tulisan teman-teman gitu ya, sebuah tulisan teman-teman yang berdasarkan fakta dan data gitu. Jadi teman-teman nggak ngarang gitu ya, nggak ngarang. Ini bukan tulisan naratif, bukan tulisan deskriptif. Jadi kayak teman-teman tuh melakukan sebuah penelitian, nah terus gitu kan dibentuk dalam sebuah tulisan atau dituliskan, dicatatkan. Maka itu namanya adalah sebuah karya ilmiah nih teman-teman ya. Jadi namanya itu sebuah karya ilmiah. Oke. Nah, teman-teman terus sebelum kita ke kerangka ya, sebelum kita ke kerangka karya tulis gitu ya, sebelum kita ke kerangka karya tulis, kita tentukan dulu yang namanya topik ya. Jadi topik itu masalah. Teman-teman tentuin dulu masalahnya tuh apa, yang mau teman-teman tulis, yang mau teman-teman bahas, topiknya itu apa. Ya, topiknya itu apa? Setelah teman-teman menentukan topik, lalu baru ke bawahnya lagi. Setelah teman-teman tahu masalahnya apa, teman-teman tentukan tujuannya. Apa sih tujuan teman-teman nulis karya ilmiah ini? Apa sih tujuan teman-teman untuk membuat penelitian ini? Nah, dari tujuan semakin mengkerucut ya teman-teman, semakin mengkerucut lagi ke yang namanya tesis gitu ya, ke yang namanya tesis. Kalau tesis itu apa? Kalau tesis itu kayak cuma satu kalimat aja gitu ya, kayak cuma satu kalimat aja. Iya, dia cuma satu kalimat aja. Oh, ini. Jadi itu teman-teman cuma satu kalimat aja, tapi yang mencakup topik dan tujuannya. Jadi ya yang mencakup topik sama tujuannya. Nah, dari tesis itu baru kita akan lebih mengkerucut lagi ke berupa kerangka karangan gitu teman-teman. Nah, kerangka karangan ya, kerangka karya ilmiah, Kerangka karya ilmiah itu apa? Suatu rencana cara kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Jadi kalau si kerangka karya tulis itu, jadi teman-teman mau bikin karya tulisnya berapa bab nih? Biasanya kan 4 ya. Yang pertama teman-teman tuliskan tentang pendahuluan, ada latar belakang, ada tujuan gitu ya. Nah terus
Kalau yang kedua itu, apa namanya, itu biasanya tentang teori, yang ketiga itu tentang prosedurnya gitu ya, atau metodenya, sorry, tentang metodenya, terus yang keempat itu misalnya pembahasan gitu, ternyata kurang ada 5 kesimpulan. Nah, itu jadi si kerangka itu jadi teman-teman itu nggak langsung blek nulis, tapi teman-teman di kayak apa namanya, di-breakdown dulu gitu. Bab 1 tuh aku mau nulis apa, bab 2 apa, bab 3 apa gitu. Itu ya namanya kerangka karya tulis tuh jadi ada breakdown-nya dulu. Jadi nanti nggak nanti nulis bab 1 tapi ternyata bab 3-nya nanti isinya sama aja gitu. Nah, itu tujuannya adanya kerangka itu biar supaya antar bab itu teman-teman, ada perbedaan gitu. Nah, makanya dibikin, coret-coretannya dulu lah gampangnya, teman-teman bikin coret-coretannya dulu. Oke, nah terus nih di sini ada, syarat menyusun, kerangka karangan sebenarnya ya. Syarat menyusun, kerangka karangan ya. Ada tesisnya tuh jadi harus benar dulu, jelas dulu, terus data primer sama data sekundernya itu udah terkumpul. Nah, terus dari tiap unitnya itu memiliki satu gagasan dan semua gagasannya disusun secara logis gitu ya. Jadi kalau kerangka karangan ini kerangka karya tulis ini akan ngebantu nggak sih dalam penulisan kita proses menulis? Jawabannya ngebantu banget, karena supaya kita itu bisa menjelaskannya dengan runut, menjelaskannya dengan logis gitu ya, dan jadi berkesinambungan antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu, jadi bersambung gitu. Nanti si reader, si pembaca itu enak gitu loh bacanya, enggak tiba-tiba kalau misalnya nggak ada kerangka karya tulis sih teman-teman ya, itu bisa aja isinya bab 1 mirip sama isinya bab 2. Nanti di bab 3 diulangin lagi, diulangin lagi. Nah, dengan adanya kerangka karangan itu semuanya akan lebih runut. Nah, makanya syarat untuk menyusun kerangka karangan itu jadi sebelum sebelum kerangka karangan itu jadi itu tesisnya tuh harus benar dulu, harus sesuai dulu karena si tesis ini sebuah kalimat inti kayak yang mencakup antara topik dan tujuan. Terus data primer dan data sekunder. Nah, ini kan kita lagi ngomongin karya ilmiah. Jadi ada yang namanya data. Jadi datanya tuh ada dulu. Jadi bukan kita menuliskan dulu baru kita cari data, teman-teman, tapi kita cari data dulu baru kita menuliskannya, mencatatkannya dalam sebuah yang dinamakan si karya ilmiah itu. Nah, tiap unitnya harus punya satu gagasan. Jadi bab 1 tuh ada apa nih gagasan yang mau dibahas. Bab 2 nih apa, bab 3 nih apa, sampai dengan bab 4 atau bab 5. Terus kemudian disusunlah secara logis gitu. Itu aja teman-teman tentang kerangka karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu ya yang sederhananya itu adalah sebuah catatan dari penelitian yang telah teman-teman selesaikan. Jadi bikin penelitiannya dulu baru dituliskan dalam bentuk karya ilmiah gitu teman-teman. Nah, teman-teman siap-siap nih sebentar lagi akan nulis karya ilmiah juga yang berbentuk namanya skripsi kalau di S1. Kalau yang di D3 namanya adalah tugas akhir. Nah, jadi kita belajar dulu gimana caranya. Jadi jangan lupa. Jadi kerangka karya ilmiah itu penting, kerangka karangan juga penting supaya kita tulisannya itu tidak melebar kemana-mana, tetap fokus pada tujuan kita. Gitu teman-teman, sekian penjelasan singkat tentang kerangka karangan gitu ya, semoga bermanfaat. Silahkan mengerjakan tugas-tugasnya di Indigos, jangan lupa semua diselesaikan ya teman-teman dengan baik, jangan sampai ada yang jangan sampai ada yang terlewat supaya teman-teman presentasinya, begitu presensi kehadirannya dan juga tugas-tugasnya masuk dengan baik, dengan maksimal supaya teman-teman dapat nilai yang maksimal juga. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya, di video-video yang lain ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.